Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Anwar Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah Pasar Keuangan Islam dan juga teman-teman dan juga penonton yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai instrumen pasar uang dan juga pasar modal syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Rizky Mantis dari jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2020 dengan NIM 2010 116056. Oke, mungkin sebelum masuk kepada instrumen, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu pasar uang dan juga pasar modal syariah. Yang pertama, mengenai pasar uang. Pasar uang syariah adalah pasar yang dimana diperdagangkan surat berharga yang diterbitkan sehubungan dengan penempatan atau peminjaman uang dalam jangka pendek dan memanage likuiditas secara efisien, dapat memberikan keuntungan dan sesuai dengan syariah. Yang kedua mengenai pasar modal. Pasar modal syariah ialah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Oke, mungkin di sini akan menjelaskan mengenai apa contoh instrumen pasar uang dan pasar modal syariah. Oke, sebenarnya pada kesempatan kali ini saya akan memfokuskan pada salah satu contoh di masing-masing instrumen pasar uang ataupun pasar modal. Yang pertama di pasar uang sendiri itu saya akan berfokus dengan SIMA atau Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank, dan di instrumen pasar modal saya akan berfokus pada reksadana syariah. Jadi untuk SIMA itu ialah contoh dari instrumen pasar uang syariah. Sementara untuk reksadana syariah itu adalah contoh instrumen dari pasar modal syariah. Oke, pertama masuk pada SIMA. Apa sih SIMA itu? SIMA itu mungkin kepanjangannya tadi Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank. Jadi apa sih SIMA itu? Instrumen. Jadi SIMA itu ialah instrumen yang dipakai oleh bank syariah sebagai sarana investasi yang mana bagi pihak yang kelebihan dana akan mendapatkan keuntungan apabila melaksanakan atau melakukan kegiatan SIMA ini, dan juga ketika SIAD atau enggak SIMA bisa dilakukan juga ketika pihak yang kekurangan dana atau defisit nantinya akan mendapatkan dana atau akan mendapatkan bantuan dana. Kurang lebih seperti itu mengenai penjelasan SIMA. Untuk SIMA ini jangka waktunya pendek. Yaitu biasanya eh, kurang dari 1 tahun. Di sini terdapat mekanisme SIMA di mana pertama BUS atau UUS yang membutuhkan dana menerbitkan SIMA pada peserta puas dengan akad mudorobah. Yang kedua, di dalam SIMA itu memuat informasi pertama ada nominal, jangka waktu, nisbah bagi hasil, aset yang mendasari, dan juga waktu pembayaran imbal hasil SIMA. Yang ketiga, peserta puas membeli SIMA yang diterbitkan oleh BUS atau UUS. Dalam hal ini, peserta puas bertindak sebagai pemilik dana atau sahibul mal. Yang terakhir, pada saat SIMA diterbitkan, peserta puas yang membeli SIMA melakukan transfer ke dana kepada BUS atau Bank Umum Syariah atau UUS yang menerbitkan SIMA sebesar nilai nominal SIMA. Pada saat SIMA jatuh waktu atau jatuh tempo, BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana pada peserta puas yang sudah membeli SIMA sebesar nilai nominal SIMA dan imbal hasil sesuai dengan waktu pembayaran. Oh ya, untuk puas ini adalah pasar uang antar bank syariah. Pasar-
Oke, selanjutnya ke reksadana syariah. Di reksadana syariah sendiri itu merupakan salah satu contoh instrumen di pasar modal syariah, di mana reksadana syariah ialah wadah menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Oke, selanjutnya hal apa sih yang harus diketahui ketika kita ingin investasi pada reksadana syariah? Yang pertama, pembelian reksadana dapat dilakukan secara langsung melalui perusahaan manajer investasi yang menerbitkan dan mengelola reksadana, atau bisa melalui bank yang bertindak sebagai agen penjual efek reksadana atau APERD. Oke, yang kedua dalam membeli reksadana, persyaratan awal calon investor adalah harus memiliki kartu identitas dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP agar dapat membuka rekening sebelum membeli reksadana. Yang terakhir atau yang ketiga, investor wajib melakukan proses KYC atau Know Your Customer, di mana dan investor diwajibkan untuk melakukan pertemuan dengan pihak manajer investasi atau agen penjual efek reksadana minimal 1 kali. Kenapa wajib untuk melakukan proses yang Know Your Customer? Jadi supaya kita tahu, supaya pihak investor tahu gimana customer yang akan kita investasikan. Jadi biar kita mendapat info yang lebih detail dan lebih terpercaya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian materi singkat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.